wa rasuluhu nabil mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibtahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimai daum mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat kita dikumpulkan pada malam hari ini dengan niat yang sama, yaitu hadiri majelis ta'lim menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula marilah kita aturkan salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Mari kita sambung pelajaran beberapa bulan yang lalu. Imam Al-Alim Allama Syekh Muhammad bin Umar An-Nawwi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi darin fi kitab Nasir Al-Abad fi bayan al-fadhi munabbihat al-isti'dad li yaumil ma'ad ni Syekh Imam Syekh Abuddin Ahmad bin Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi darin min qala al-maqalatu sadisah wal 20, pembicara yang ke-26. Gila dikatakan kufran ni'matul mun. Kufur nikmat itu dicela. Ya. Kita katakan oleh para ulama. Orang kufur nikmat itu dicela. Dikasih nikmat tapi tidak bersyukur, kadang terima kasih. Kita aja kalau orang tuh kita kasih, mereka tidak mau berterima kasih, tidak. Mana berterima kasih itu ya menghormati yang kita beri. Tapi kalau kita kasih dia, yang kita kasih disia-siakan, itu namanya tidak bersyukur. Pasti kita marah, pasti kecewa, tidak bersyukur. Kalau dikasih orang kita tidak bersyukur, marah yang ngasih, tidak bersyukur, dicela. Ada mau syukri karena ketiadaan bersyukur lin ni'mati bagi nikmat. Iya. Itu cirinya apa? Dalilun ala danaatin nufus. Itu dalil orang itu rendah, sifat hina. Iya. Orang dikasih tapi tidak bersyukur, terima kasih, berarti orang orang kada berilmu, orang bodoh. Dia ini orang yang tidak bersyukur. Padahal kita ini disuruh mensyukuri, karena semua yang diberikan oleh Allah itu nikmat. Sekalipun mungkin pada zahirnya pandangan kita itu susah, kesusahan, bala pada zahir. Pada hakikatnya itu nikmat. Orang ulangan itu bala atau nikmat? Orang SD, SMP itu ulangan, ujian itu bala atau nikmat? Iya, nikmat kalau. Amun kada ujian kayak pahna naik, kayak pahna lulus. Harusnya gembira, alhamdulillah ujian. Menunjukkan itu nikmat bisa naik. Aku udah 4 ujian. Jangan harap lulus. Pada hakikatnya susah, tapi kita untuk naik ke berikutnya atau lulus ujian itu syukuri. Pada hakikatnya susah, sakit. Dengan sakit itu Allah pada hakikatnya memberikan nikmat. Iya. Mungkin dosa kita dihapuskan, martabat kita diangkat oleh Allah. Yang jelas dapat pahala. Mana yang afdal? Apakah syukur? Apakah sabar? Ya. Ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang afdal itu syukur. Iya. Yang afdal itu syukur. Ya. Di Al-Quran kan sebutkan.
Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah. Iya, sudah dikasih nikmat banyak tapi kita ngitung saja tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kalau ikam tuh hanya menghitung nikmat Allah pasti tidak akan mampu. Itu tinggal syukurnya saja lagi. Saking sedikitnya. Ada yang mengatakan sabar lebih afdal, lebih hebat dan lebih bagus daripada syukur. Tetapi kedua-duanya itu timbul syukur karena sabar. Timbulnya sabar itu karena memang dia bersyukur, dia menahan semua. Kita disuruh untuk syukur. Nikmat itu tidak akan diambil oleh Allah, bahkan ditambah oleh Allah kalau dia bersyukur. Syukur itu untuk menambah nikmat. Kata Allah dalam Al-Quran, lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur ku tambahi. Allah tidak akan tarik itu nikmat. Tapi lain kafartum inna adabi asyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, yang tadi nikmat dirubah menjadi adab, siksa. Tidak harus Allah tuh ngambil nikmat itu, tetapi nikmat itu jadi adab bagi mereka. Ya. Orang kufur nikmat itu dicela. Ya, karena tahu terima kasih orang. Tidak tahu terima kasih. Allah yang ngasih kita semua. Makanya apapun. Kadang kita melihat nikmat itu menyenangkan nafsu. Enggak. Iya. Dicontohkan oleh Imam Ghazali seperti orang bekam atau pasat. Pasat itu di muka, kalau bekam tuh di badan, kalau di muka di orang dulu ditoreh. Kalau ini kan ada alatnya tek diisap darahnya. Iya. Ngeri, sakit. Orang dulu pakai selet, pakai gelas, hidupi api, ditoreh dengan silet baru diisap. Ngeri. Sakit. Nafsu udah gak ketujuh. Aduh, ini ngeri nih. Tapi di balik berbekam itu penyakit diangkat, sembuh. Ya Allah, harus sakiti dulu, harus dikeluarkan dulu darahnya, dilukai itu, baru diisap. Penyakit hilang. Iya. Kada harus nyaman terus. Obat itu juga ada yang pahit. Iya. Semakin besar penyakitnya, semakin lama pengobatannya. Harga obatnya juga mahal. Iya, juga pahit. Tidak ada orang sudah penyakitnya parah, komplikasi, obatnya jus. Nah ada. Sirup obatnya. Ada mau. Pengobatannya lama, terapi. Begitu juga kita. Kalau penyakit kita banyak, perlu lama juga diobatin. Iya. Ada yang dosa itu dihilangkan dengan ibadah. Ada juga dosa itu tidak hilang dengan ibadah, harus dengan sakit. Penyakit. Musibah bala itu kalau kita sabar, artinya menyandangnya karena daripada zahir, pada hakikatnya itu nikmat, senang. Kalau orang tuh, ini nikmat, suka dia. Iya. Orang ulama dulu diberikan oleh Allah ujian, senang, tinggi pangkatnya. Kalau kita jangan, minta afiat aja, kata Rasulullah. Karena orang sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan pernah tarkus syaqwah, tidak mengeluh, tidak protes, tidak mengeluh. Itu sabar. Aku sabar aja tapi ngomel belakang. Iya, sabar, diam aja. Itu sabar. Itu martabatnya martabat tabiin. Yang kedua, yang namanya ya radha bil qadha. Oh, nih ketentuan Allah sudah. Senang diberi. Iya, ini martabatnya zahidin, orang yang zuhud sudah. Yang tinggi di atasnya hubbul ibtila, suka diberi ujian dengan Allah. Berarti Allah perhatian. Ini orang makam yang
dekat dengan Allah. Iya, ada perhatian Allah dengan mereka. Karena Allah yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah tuh cinta seseorang pasti diuji. Jangan ngaku-ngaku cinta Allah kalau nggak ada dapat ujian, sanggup nggak ujian. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, diuji. Gimana ujian Nabi Ibrahim? Para kan bulan korban. Nabi Ibrahim diuji nyembelih anak. Baru anak pertama. Dapat anak umur Nabi Ibrahim sudah 100 tahun. Umur Siti Hajar 80. Anak kedua Siti Sarah udah 100. Ini Nabi Ibrahim 120. Tuhan hanya dapat anak, sudah ganal anak, ya Allah sembelih. Ayo, sanggup gak kada kita? Nyata dah kalau kita kada sanggup dah. Iya, kalau kada ya kambing barang disembelih. Niatkan bujur-bujur. Aku pokoknya harus bisa juga, biar cicil nabung. Jadi tinggarong itu pemulung bisa korban sapi. Ayo, pemulung aja sih din, bebinian. Kitanya harusnya bukan apa, kita motivasi. Oh iya, si din aja bisa. Mungkin apa? Niatnya. Ya Allah, minta dengan Allah, Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Ya Allah, beri ulun kelebihan, ulun hendak berkorban. Nah gitu. Allah akan bantu. Penting niat. Kalau kada sampai juga, Allah berikan pahala niatnya. Syukur, terima kasih dengan Allah nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kada berupa nikmat itu bagi orang mukmin tidak berupa yang kesenangan menurut nafsu saja. Kadang-kadang yang tidak dengan sesuai nafsu juga itu nikmat. Lain orang kafir diberi kenikmatan, salahnya kada diberikan kesusahan juga salah bagi mereka. Karena tidak ada balasan di akhirat. Kita apa saja, ada orang susah masuk surga dengan kesusahannya kalau dia sabar. Kalau diberi harta masuk surga karena hartanya, karena dia pemurah. Ya begitu. Apa saja sampai kata Rasulullah, ajib tuh aku heran. Belum ini dengan orang mukmin tuh, kamu Rasulullah. Heran dengan orang mukmin itu, semua yang diberikan oleh Allah kepada mereka tuh orang mukmin itu baik semua. Ya, apa saja. Jadi orang yang kufur akan nikmat Allah itu dicela. Syukuri nikmat Allah. Terlebih lagi nikmat umur, masih diberi oleh Allah kesempatan. Ambil. Mudah-mudahan sisa umur ini bagus. Akhir umur kita husnul khatimah, udah tahu. Ya, minta dengan Allah. Kemudian kata mereka, wasahbatul ahmaqi syu'mun. Berteman dengan orang yang bodoh itu racun. Ahmak itu ya bodoh. Ini mana ahmak ini kalau bahasa kita bodoh. Tetapi yang di sini dimaksud ahmak wa huwa wadhi'u syai' fi ghairi mahalli ma'al ilmi biqabihi. Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi dia tahu itu jelek. Ini orang ahmak namanya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan dia sendiri mengetahui itu jelek. Tahu aja, kada bagus, tapi digawi masih. Jangan didekatin. Ini su'mun, racun. Jadi pilih-pilih kawal. Iya. Milih kawal. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan beserta orang yang dicintai. Hati-hati. Masalah cinta. Iya. Oh Allah ngasih. Kenapa ngasih tapi hati-hati kita. Kemana kita meletakkan? Oh kita kok senang dengan orang minta, ya Allah jauhkan. Sekadar senang dengan makhluk Allahnya tapi tidak. Cinta dengan Rasulullah, kumpul dengan Rasulullah. Cinta dengan ulama, kumpul dengan ulama. Iya. Ciri cinta tasyabbuh diantaranya.
Mencintai seseorang pasti itu man tasyabaha bikum fahuwa minhum. Orang yang nyerupai, oh cinta seseorang mirip pakaiannya kah niru, apanya kah niru. Fahuwa minhum. Kata Rasul, mereka itu golongan mereka itu juga. Ya. Apa aja dong kayak orang Arab pakaian begitu kayak orang ulama karena cinta. Karena cinta mereka. Nanti digolongkan dengan mereka itu. Cinta di hati. Ya. Cinta dengan keturunan Rasulullah. Kenapa jadi cinta? Karena Rasulullah nyuruh. Abdul amal hubbu fillah wa bughdhu fillah. Paling Abdul amal cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kenapa cinta dengan ahli bait Rasulullah? Karena Rasulullah nyuruh. Ahibbu ahli baiti li hubbi. Cintai ahli baitku karena cinta aku. Kenapa dia? Karena keturunan Rasulullah cintai. Karena punya kelebihan, Rasulullah nyuruh. Mau alim, mau kada alim, kita lihat darahnya Rasulullah. Kalau kita kada karena Rasulullah itu pasti membedakan. Oh ini alim baru, yang kada alim kita celak. Tidak bisa. Karena kelebihan. Dia ada dua, ada punya kelebihan itu dicintai. Fadilah, orang yang punya fadilah kita utamakan, kita cintai. Tapi bukan kuduah. Beda kuduah ya. Kuduah itu ikutan. Kuduah itu diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kuduah ikutan yang baik. Ikutan itu orang yang alim. Kalau keturunan Rasulullah kita cintai. Kalau kada alim kita tetap cintai. Tapi kalau yang alim kita ikuti. Orang yang kada jurat Rasulullah misalnya bukan keturunan Rasulullah, dia alim kita ikuti. Antara dua misalnya ada keturunan Rasulullah pada habaib dengan orang biasa. Orang biasa alim, orang yang habaib kita cintai, orang alim kita ikutin. Karena bikin selamat kita. Kalau dua-duanya sama, alim dua-duanya habib alim, kemudian orang biasa alim, kita ikut. Ini kita utamakan karena dzurriyyat Rasulullah dan kita bisa ikutin. Madzhabil arba'ah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ahli bait Rasulullah Bani Muthalib. Makanya besar orang. Kenapa diutamakan beliau? Karena punya kelebihan ahli bait Rasulullah Bani Muthalib. Madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Begitulah para ulama. Kita cintai. Pilih teman yang baik. Jadi kada membedakan. Nah, kada membenci. Oh, mau makhluk Allah cintai. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai, kasih sayangnya orang yang di bumi, Allah akan cintai. Kayak apa mengasihi sayangi orang? Kasihan jangan sampai orang itu berbuat maksiat. Itu namanya cinta. Oh ini salah, kita bilang, kita kasih tahu, kita nasihati. Iya, Rasulullah cinta, ingin semua kalau bisa dapat hidayah masuk surga. Ini orang yang cinta dengan makhluk Allah. Jangan mendoakan orang masuk neraka, berarti tidak cinta dengan makhluk Allah. Kita doakan mudahan dapat hidayah. Orang yang tadinya maksiat kita doakan mudah dapat hidayah menjauhi maksiat. Ada orang yang bid'ah misalnya kita doakan mudah dapat hidayah meninggalkan bid'ah. Yang bilangin bid'ah orang ya gitu. Ada orang yang bukan Islam kita doakan mudahan dapat hidayah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Begitu. Tidak ada ruginya kita mendoakan. Ya. Adapun nanti urusan Allah, peran kita mengganti Rasulullah paling tidak dengan doa. Kita kada bisa mengajak orang berdakwah supaya orang beriman dengan Allah, berdoa bareng. Ada peran kita. Oh, itu urusan ustadz aja, urusan kiai, urusan habib. Bukan. Kita semua ini apa peran kita dengan agama? In tansurullah yansurukum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong. Kayak apa?
Kita menolong agama Allah paling tidak ya berdoa. Senjata kita cuma doa. Ya, itu lebih besar. Doa itu asarnya, ya, bekasnya lebih besar daripada kita dakwah. Kita ngajak orang untuk beribadah aja susah ya. Orang Islam aja diajak mah susah, apalagi orang yang bukan Islam. Begini ngajak belum tentu. Tetapi dengan doa itu perannya besar. Mungkin kalau kita ngajak itu 20%, kalau berdoa itu 80%, 70%. Ini, tidak usah kita seperti orang supaya terkenal ngajak orang, dah. Kita doakan saja. Luar biasa. Karena doanya orang yang orang lain tidak tahu itu mustajab. Doa ala akhi bi dhahril ghaib mustajabun. Doa atas saudaranya tuh, saudaranya tidak tahu dengan dia, mustajabun, kabul, mustajab doanya. Kita doakan gitu. Iya. Jangan kita tuh anak bawa doa tuh untuk kita aja terus. Duit minta itu ini kehidupan kita. Iya. Rasulullah tiap malam mendoakan umatnya. Kita coba membanggakan Rasulullah gimana? Makanya bisa mencapai martabat fadilatul kutub diri manakib Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kalau orang mengakalkan doa Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajur ummati sayyidina Muhammad 4 kali setelah subuh. Ini mengakalkan mendoakannya umatnya Rasulullah, mendoakan manusia. Ini luar biasa. Kenapa kita kadang mau? Pangkat begitu mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah. Tidak usah model macam-macam, kita doakan saja. Doakan anak kita, doakan keluarga kita, doakan kaum muslimin. Bahkan orang yang di luar dari kaum muslimin kita doakan, mudahan dapat hidayah, petunjuk. Ya. Berteman orang yang bodoh artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia tahu itu jelek, itu syu'mun, racun. Ghairu mubarakin, tidak diberkati. Jadi kalau kita tuh mau kata Rasulullah anil mari'an dinihi was'alan karinihi. Jangan tanya kamu seseorang itu agamanya bagaimana. Nih, orang baik atau tidak, tapi was'alan karinihi, tanya itu dilihat siapa temannya. Karena temannya itu bahaya. Kita berteman pasti ikut. Makanya anak kita tuh tanya tuh kawal ikam siapa? Tanya. Iya. Teman ikam siapa? Dinasihatin. Dinasihat. Tuh. Minta juga dengan Allah berdoa. Tabrani'an Bashirin anhu sallallahu alaihi wasallam qala Isramul ahmab, putuskan oleh kamu hubungan dengan orang yang bodoh. Artinya jangan berteman apalagi senang di dia. Orang kada tabi ibadah, orang kada sembahyang, kita kawali, ikut juga dia kita. Ikut kita dengannya. Orang yang tidak mau ibadah. Makna latu sahib liqabihalatih. Jangan temenin dia karena jeleknya keadaan dia sifatnya. Liana tabah bahwasanya sifat itu syarakatun, suka mencuri. Sifat itu suka mencuri, artinya ngikut. Iya. Bakat serakat tabuka minhu, sungguh mencuri sifat kamu daripada tu orang. Pasti ikut ya. Apa yang dibuat, kepengen gitu. Karena temannya. Rawi Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ibnu Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Rasulullah? Khaslatan, 2 macam. Man kana tafihi katabahu Allahu syakiran sabiran. 2 macam perkara ini. Barang siapa ada pada dirinya itu Allah tulis dia itu orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Ya betul. Man lam takuna fihi, barang siapa tidak ada ini 2 macam di dalam dirinya, lam yuktabuhu
lam yaktabuhullahu syakiran wala sabiran. Tidak menulis akan dia oleh Allah syakiran wala sabiran. Tidak ditulis orang itu orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Ini harus dua macam aja. Baru kita ditulis orang yang syukur dan orang yang sabar, pahalanya besar. Siapa? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Orang yang memandang pada agamanya kepada orang yang lebih di atas. Iya, tuna orang tuna rajin benar ibadahnya. Itu mandang orang lebih di atas namanya. Kita cuma sholat, ada orang sholat sunat. Ya, mandang itu lebih rajin masalah agama. Itu aja enggak. Faktada bihi, hendak mau mati. Itu orang harusnya itu. Bila melihat orang itu baik pada agamanya di atas lebih kita, ingin ngikutin. Ini kada. Biar saja, biarnya aku pengalah aja nih. Dan ada istilahnya kalau masalah agama, fastabiqul khairat, berabut. Aku lebih duluan kan begitu. Kalau masalah agama, kita utama berdahuluan. Di masjid itu sop pertama tuh paling afdal, jangan bertunjuk-tunjulan. Aku kalau kawan berdahuluan. Biar aja silahkan, biar ulun belakangan. Kecuali orang tuh orang alim malah habib, ayo di tempatnya. Kalau kita sab di depan, berebut. Tidak ada istilahnya mengalah pada itu. Kalau dunia, ayo. Kalau masalah agama, lihat orang yang di atas, maka nambah. Para sahabat datang dengan Rasulullah, dhahaba ala duthur bi amwalihim. Pergi orang yang kaya itu ke sana kemari bi amwalihim dengan harta mereka. Ya sumuna kemana sumu? Mereka puasa seperti kami puasa. Yusalluna kama usalli. Mereka sholat seperti kami sholat. Wa yatasaddaquna wa lam natasaddaq. Mereka bersedekah cuma kami kada bisa. Ini orang miskin, hiri dia. Ingin seperti mereka tapi kada mampu. Kayak para Rasulullah, kami hendak juga bersedekah cuma kada mampu. Semakin berat kita itu, semakin besar pahalanya. Jadi jangan nunggu kaya dulu nak bersedekah. Kita apa kemampuan kita ini, menurut kita itu berat, tapi pahalanya lebih besar. Kalau sudah ringan kada lagi. Sesuai dengan masyarakah, pahala itu diberikan, balasan oleh itu diberikan oleh Allah sesuai dengan beban beratnya. Iya. Orang miskin bersedekah 5.000 itu pun berat bagi mereka, besar pahalanya. Orang yang kaya miliaran bersedekah 1 juta, ringan bagi mereka seperti tidak ada apa-apa. Gitu. Luar biasa. Ditulis orang itu orang yang bersyukur. Wa nadhara fid dunyahu, dan memandang ia pada dunianya, ilaman huwa dunahu, kepada orang yang di bawahnya. Fahamidallah, maka dia bersyukur akan Allah, muji Allah alama faddalahu bihi alaihi, atas sesuatu yang melebihkan oleh Allah dengannya. Atas kita begini, ada orang lebih lagi di bawah kita, kasihan. Makan 2 kali sehari, ada orang sehari sekali. Ya sehari sekali alhamdulillah ada makan. Kadang ada orang tidak makan. Bersyukur. Makanya kalau kita mau makan, lihat piring gitu, alhamdulillah terima kasih dulu dengan Allah. Ini kita nih bisa makan, orang banyak ya, kada makan. Malam aja kelaparan dulu. Sampai esok bercari dulu. Malam lah guring akan aja biar ke sakit parut, kada guring terasa guring, tidur cepat supaya kada terasa lapar. Kita duduk di muka rumah, di hadapan rumah. Kenapa duduk di hadapan rumah? Nunggu ada yang lewat, sate lewat kiau, mie lewat kiau, dipanggil. Ayo kada kurang, nikmat syukur. Apa aja di muka kelihatan ada nunggu ini, masih ada orang cepat-cepat sembunyi guring karena kelaparan. Nikmat alhamdulillah. Pandang kepada orang yang lebih di bawah sehingga kita bersyukur, ucap alhamdulillah, masih enak kita.
Katabahu syakiran sabiran. Allah tulis ini orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Pangkatnya luar biasa. Wa man nadzara fi dini, barang siapa memandang pada agamanya ila man huwa dunah, kepada orang yang di bawahnya. Untung aku sembahyang 5 waktunya tuh Pang, belang kambingan. Nah, kayak apa anak nambah belang kambing. Tanya kan, kadang jarang ya kambing bebelang. Oh, yang kambing tuh yang hitam aja. Iya. Memandang orang yang di bawahnya masalah agama. Wa nadzara fi dunya, memandang orang yang masalah dunia ila man huwa fawqahu, kepada orang yang di atasnya. Fasibah, maka sedih. Alama fatahu, atas sesuatu yang tidak dapat. Gara memandang orang Bang. Bisi motor orang sebelah, bisi mobil, melihat mobil orang nyamannya, hanya kada kehujanan lagi. Kada lagi merasa syukur dengan diberikan oleh Allah motor. Iya. Karena memandang orang di atas, syukur kita masih banyak orang yang di bawah. Kata Allah, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ana qadai padlub ilahan siwai. Barang siapa tidak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir alal bala'i, tidak sabar atas ujianku, walam yarda ala qadai, tidak ridho atas keputusanku, patlub ilahan siwai, cari Tuhan selain aku. Ayo kemana kita mencari? Dunia ini punya Allah. Sudah keluar kata Allah dari dunia sini, dah protes terus. Ya, kada bersyukur diberi oleh Allah, tidak bersyukur. Pasti sedih melihat orang sedih, orang dapat nikmat sedih. Kita tidak dapat. Lam yaktubhu, tidak menulis akan ya Allah oleh Allah syakiran wala sabiran. Tidak ditulis orang itu bersyukur, tidak ditulis oleh Allah orang itu sabar. Hidupnya begitu saja. Ya. Sia-sia. Apaan kita syukur aja, alhamdulillah. Paling tidak mengucap alhamdulillah saja. Paling sedikit kita syukur tuh mengucap alhamdulillah. Ada dapat sesuatu, alhamdulillah. Rajini aja mengucap alhamdulillah. Luar biasa ini kalimat alhamdulillah. Luar biasa, Allah tambah nikmat. Ada diriwayatkan ada seorang ahli ibadah. Kemudian malaikat lihat, wah ini ahli ibadah akan berziarah dengan ini ahli ibadah. Izin dengan Allah, ya Allah mau izin tuh berziarah dengan ahli ibadah si Fulan bin Fulan. Kata Allah boleh, tapi mampir dulu di Lauhil Mahfuz, di sana ada tulisan, baca dulu baru berziarah. Nanti pulang mampir lagi situ, baca lagi baru. Okay. Ketika mau berziarah mampir di Lauhil Mahfuz, baca di sana Fulan bin Fulan min ahli nar. Si Fulan bin Fulan yang mau diziarahi ahli neraka. Namun kita kada jadi sudah. Dikira orang nang baik, sakalnya kada baik. Kalau niat berziarah, malaikat tidak terpengaruh. Jadi kalau kita melihat pada zahir, jangan mengiktirat dulu nyalakan orang. Kita tidak tahu. Ya. Ini urusan orang. Apalagi orang yang ahli ibadah, kita lihat, ini salah daripada zahirnya, belum tentu batinnya. Iya, kada sama. Tidak akan mendapatkan karamat seorang wali, aulia Allah, kalau kita mengiktirat. Sekalipun kita harus percaya dengan niat kewaliannya, sekalipun ada yang menyalip pada zahirnya pandangan kita. Jangan mengiktirat, artinya memprotes. Ya, ini malaikat kepada hamba tadi. Datanglah hamba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi aku mampir di Lauhil Mahfuz, ku baca Fulan bin Fulan kamu itu min ahli nar. Alhamdulillah. Ya. Kalimatnya alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kada peduli dengan ucapan orang, yang penting ibadat, kada tujuan surga. Karena jangan kada satu pengaruh dengan orang.
Gini ini pengaruh benar dengan orang sedikit orang pada ikam ini dosa dan neraka lewat aja. Yang penting kita dengan Allah kada salah. Mau masuk surga, mau masuk neraka terserah. Ada orang ngomongin kita tasarah. Yang penting kita kada salah dengan Allah. Itu aja. Ini satu pelajaran. Si Ikam tuh di Lauhul Mahfuz tulisannya Ikam ini ahli neraka. Kalau kita dapat berita dari malaikat itu stres sudah. Iya. Orang alim gimana kan? Ikam ini kada bagus ini udah stres sudah. Iya, kalau kada usah umpet orang. Yang penting kita taat dengan Allah. Udah. Tujuan taat melaksanakan perintah meninggalkan larangannya karena Allah, bukan karena surga, bukan apa. Iya kalau layaklah kita beribadah anak surga, enggak ada. Wajarkah kadakah? Sembayang kita kayak apa? Pantaskah? Banyaklah. Orang bahari 1000 rakaat tiap malam. Oh, wajar. Kita berapa? Dan kita khusyuk kita kayak apa? Ikhlas kita kayak apa? Kalau kita hurupakan dengan surga pun kada layak. Iya. Dibariakan pun istilahnya kada layak. Kita bawalah sesuatu yang kita sendiri tahu membariakan aja kada purun dengan orang jelek gitu nah istilahnya. Apalagi dihurupakan nih kamu lah nukar. Ya orang dibarigin aku kedandak. Begitu juga Allah. Nih. Kenapa kita minta surga? Ya Rasulullah nyuruh. Nah, bukan kita karena ibadah kita ini kita minta surga. Kenapa kita minta Allah dengan Allah surga? Rasulullah nyuruh. Ya. Jangan nanggung-nanggung kata Rasulullah, kalau minta tuh langsung surga Firdaus. Nah, orang minta tuh jangan nanggung-nanggung. Minta sedunia, rugi. Kalau minta doa dengan Allah minta surga Firdaus. Gitu. Kenapa kamu berdoa? Allah nyuruh. Bukan kita berdoa karena ibadah kita. Kita sendiri tahulah dah. Kada usah kita, karena kita antara kita dengan Allah kayak apa kita waktu anak berdiri aja malasnya luar biasa, dipaksa dulu. Hanya takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram kemana kita tahu sudah. Ikhlas kita tuh juga hadir hati kita juga tahu. Kenapa ikam berdoa dengan Allah? Karena Allah nyuruh. Kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni, berdoa kamu akan daku astajib lakum, aku kabulkan. Allah ulun berdoa dengan pian karena pian nyuruh. Coba pian kada nyuruh kada minta. Kenapa? Tahulah. Iya kita nih. Makanya ada orang yang makan yang tak dekat dengan Allah itu malu mereka minta. Kenapa? Kebanyakan nikmat sudah diberi oleh Allah minta pulang. Allah lebih tahu. Tetapi kalau seperti kita ini minta doa. Minta dengan Allah, ya Allah berdoa. Karena doa itu ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Orang tuh kada sembahyang kah? Hanya berdoa, kabul aja. Iblis, tahu di iblis? Dilaknat oleh Allah, berdoa kabulkan Allah. Ya Allah jangan panjangkan umur ulun, beri kesempatan panjang sampai hari kiamat. Kampanye aku beri kesempatan sampai hari kiamat. Nah dikasih oleh Allah. Iya. Siapa minta dengan Allah dikasih oleh Allah. Kenapa kita yang kada nak minta tuh jangan yang sudah dijamin. Ikam kudu usah mikirkan, kata Allah di dunia udah kujamin ikam, harta ikam sudah kutulis, apalagi yang minta yang mana? Minta akhirat. Minta dengan Allah, minta bimbing kepada jalan yang diridhoi. Bangun tidur minta dengan Allah, ya Allah bimbingkan mata ulun memandang engkau ridhoi. Bimbingkan mulut ulun mengucap sesuatu yang engkau ridhoi. Bimbing kaki ulun tidak melangkah kecuali kepada engkau yang engkau ridhoi. Minta dengan Allah. Iya, Allah peliharakan. Allah kabulkan dalam kehidupan. Jangan, wah aku meminta berdoa karena mau ibadah. Ya. Makanya alhamdulillah katanya. Kenapa dia mengucap alhamdulillah? Terserah Allah lah.
Banyak nikmat sudah diberikan oleh Allah. Ibadah juga bukan karena surga. Kembali malaikat pulang, mampir lagi di Lauhil Mahfuz, dibaca Fulan bin Fulan min ahlil jannah, berubah itu. Si Fulan bin si Fulan penduduk surga. Dengan apa? Ucapan alhamdulillah. Jangan terpengaruh. Beribadah tuh jangan terpengaruh dengan orang. Jalur orang begini disambat orang, ayo ada apa-apa terserah. Allah aja lagi nama atur, yang tahu Allah. Yang penting apa yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Kalau kita kada bisa berkumpul bareng dengan orang yang baik, cari teman. Kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu berkumpul orang yang benar. Kita kada orang benar berkumpul dengan orang benar. Kita kada orang soleh berkumpul dengan orang soleh. Udah itu saja. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, uhibbu sholihin wa walastu minhum. Aku cinta dengan orang soleh sekalipun aku bukan golongan mereka. Kada terkumpul orang soleh tapi cinta barang. Luar biasa. Ini diberikan oleh Allah. Jadi tidak susah sebenarnya. Kita saja lagi yang terpengaruh. Kita jalan, kita benari dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulun sambung lagi pelajaran sirah nabawi ya. Itu nasi libat cukup. Ulun sambung saja. Sirah nabawi. Pada bulan terdahulu babnya meninggal kakek Rasulullah. Ya. Setelah meninggal kakek Rasulullah, meninggal mama beliau umur 6 tahun, beliau dipelihara oleh kakek beliau Rasulullah. Umur 8 tahun meninggal. Jadi dipelihara ikut dengan paman beliau Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Anak banyak, beliau susah. Ketika memelihara Rasulullah, kehidupan beliau lebih mudah. Rasulullah juga mengambil upahan memelihara kambing, mengembala kambing orang penduduk kota Mekah untuk membantu paman beliau. Ini tahu diri. Rasulullah umur 8 tahun ambil upahan membantu paman. Kita umur 8 tahun, kita kelas berapa tuh? Kelas 3 SD lah. Nah ya, kelas 2. Cari uang membantu paman. Nah, hidup dengan orang. Ini luar biasa. Rasulullah tidak mau memberatkan. Mengembala kambing. Karena suruh Nabi itu tidak ada yang tidak mengembala kambing. Mengembala kambing. Rasulullah ketika mengembala kambing dipelihara oleh Allah. Tidak pernah berbuat yang pada syariat itu melanggar itu istilahnya. Padahal orang di zaman itu biasa adat. Jadi Rasulullah ketika mengembala kambing mendengar suara musik di kita. Malamnya orang hendak berpengantenan. Jadi Rasulullah mendengar musik itu kepengen hadir. Mau hadir. Masih kecil itu. Bicara dengan temannya sama-sama pengembala. Itu malam karena kita ke situ. Kita melihatnya bagaimana caranya. Kalau orang Arab itu tabarruj. Tabarruj itu terbuka. Perempuan-perempuan itu berbuka. Enggak ada berjilbab itu udah ada belum. Karena orang Arab terbuka. Tabarrujul jahiliyah. Tabarruj artinya terbuka. Kada ada berjilbab enggak ada. Ya orang ada tari perut kah? Di zaman yang mana jahiliyah karena tidak punya kitab. Ketika sore sebelum pulang Rasulullah duduk ketiduran. Ngembala kambing ketiduran. Bangunnya pagi. Lewat orang sudah kerja jadi itulah kan. Iya. Itu pertama. Yang kedua begitu lagi kata Rasulullah. Tertidur lagi pagi baru bangun. 2 kali kata Rasulullah tidak pernah jadi. Dipelihara oleh Allah. Untuk apa? Para nabi itu mereka dipelihara sebelum diangkat menjadi kenabian untuk persiapan. Untuk persiapan bagi mereka.
Adapun sesudah menjadi nabi dipelihara oleh Allah karena ikutan, kudwah artinya jadi ikutan. Apa yang dikerjakan oleh nabi dan rasul itu pasti harus diikutin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, makanya dipelihara nabi. Tidak pernah berbuat kesalahan. Kalau yang afdal, tarkul afdal ada. Tapi tidak ada yang salah. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan salah? Tidak ada, karena ikutan. Oh, ada terjadi sekali Rasulullah sholat zuhur atau sholat asar, beliau 2 rakaat kemudian salam. Ditanya oleh Dzul Yadain, "Akasarta ya Rasulullah, akasarta salah am nasid?" Pian ya Rasulullah, meringkas salat atau enggak? Kata Rasulullah, enggak. Oh, pian lupa. Kata Rasulullah, "Asadaqal Dzul Yadain?" Benarkah si Dzul Yadain? Nah, ya Rasulullah benar. Rasulullah kembali angkat takbir, kemudian nambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi, baru salam. Kenapa Rasulullah begitu? Supaya kita umatnya nih rangkat 7 ke lupa, senang lupa, ada ingatan terus sembahyang, ada contoh. Oh, ini pelajarannya begitu. Ada hukum, pahala lah. Rasulullah pahala. Ketika subuh Rasulullah pulang dari perjalanan perang. Di tengah perjalanan Rasulullah ngantuk, di atas kendaraan beliau ngantuk, dijaga oleh sahabat. Pas sampai subuh kita katanya, "Ya Rasulullah, kita istirahat di sini dulu, nanti sebentar subuh." Ya kata Rasulullah, "Kita istirahat sini semua." Bilal disuruh, Sayyidina Bilal disuruh Rasulullah menjagai fajar. Kalau fajar baru azan. Sayyidina Bilal sholat, yang lain tidur, Rasulullah tidur. Hampir saja waktu fajar, nunggu tinggal sedikit, duduk Bilal, duduk, ketiduran. Bangun matahari panas, kada bersubuh. Rasulullah jadi ada subuh. Ini aslah. Ma'abdolnya ya sholat, aslahnya, maslahatnya untuk umat. Bangun, Sayyidina Umar itu dia sholat. Rasulullah bangun, kata Rasulullah, azan. Iya, tetap azan. Iya, udah ada tinggal azan itu. Boleh saja sih kalau kita, tetapi sunnah tetap dikerjakan. Pernah terjadi Habib Umar waktu itu. Habib Umar bin Salimin Hafid dari Hadramaut bawa murid-murid beliau pulang ke Indonesia. Jadi di pesawat ada sekitar 30-an orang. Pas sampai waktu sholat, iya, kayak apa sholat nih di dalam pesawat? Kan bingung. Tetap Rasulullah Sayyidina Habib Umar, ayo kita sholat. Kumpulkan murid-murid beliau itu 30, disuruh ajan 1 di dalam pesawat. Bingung orang sepesawatan, ada orang ajan di dalam. Ya tetap disuruh Habib Umar ajan sih di dalam perjalanan. Kalau kita duduk aja sembahyang, ini gak ada. Berdiri sholat berjamaah di dalam pesawat. Ayo. Di antara kursi itu ada longgar sedikit, di situ dia berdirian sembahyang berjamaah. Sebelum berjamaah habis azan, sholat sunat qobliyah. Kalau kita dalam perjalanan qobliyahnya yang nyaman aja kita tinggalkan. Hindar. Habib Umar juru, ayo sholat sunat dulu, sholat sunat di dalam pesawat. Bingung orang pesawat, ada azan, sholat sunat lagi, sholat berjamaah. Rasulullah gitu, azan kata Rasulullah. Azan. Setelah azan ayo kita pindah kata Rasulullah. Ini banyak jinnya di sini. Kita pindah. Tidak langsung mengqadha. Kenapa? Karena udzur, tiduran itu udzur. Iya. A'dzarus shalah di dalam hukum fikih ulun sedikit. A'dzarus shalah, udzurnya terlambat sholat, bukan meninggalkan sholat di dalam Safinatun Najah. A'dzarus shalah aja. Udzur terlambat sholat sampai keluar waktu. Iya. 1 an-naum, karena tidur. Apa hukumnya tidur? Kalau tidur sebelum masuk waktu mutlak boleh. Iya. Ini sebelum zuhur ngantuk mata, guring dulu boleh. Tidak ada hukum. Sekalipun pas bangun asar. Kan kita tidak tahu. Oh iya. Ini kalau sebelum masuk waktu. Ada hukum. Kalau tidurnya sudah masuk waktu azan tapi mata ngantuk luar biasa, kalau di bawah sembahyang juga ngantuk. Ini ada perincian. Kalau tidur
bangunnya pasti keluar waktu sampai asar, tidak boleh tidur, harus sholat. Sholat dulu baru tidur. Oh ngantuk baru, pokoknya sholat. Kalau pasti. Kalau ini masih keluar sholat. Tapi kalau enggak, biasanya, wah paling sejam habis itu terbangun, ayo tidur, tekannya asar. Padahal biasanya guringnya kada lawas sejam, tidak lama sejam habis itu tidur terbangun. Bangun asar, ini udur. Atau pakai alarm, aku kada lawas ngantuk beneran, ndak guring dulu setelah ini alarm dipasang sejam lah tuh. Sekalinya tidur jamnya dibawa atau dipindah orang bangun asar, ini udur. Atau wal aku guring dulu lah karena jam 1 bangunkan, aku ngantuk bareng ini dulu. Ini sudah masuk waktu. Guring kawalnya berjalan, tidak ada yang bangunkan sampai asar. Ini namanya udur karena tidur. Adarus shalah. Yang kedua karena lupa. Lupa itu pasti tahu sudah masuk sholat. Ada orang, oh ini ada gawian menjahit, tinggal sedikit lagi. Jahit lupa. Habis tuntung sambung lagi, dikira ini sudah sembahyang sampai asar. Allah Akbar asar. Aku kadingat belum berjuhur. Nah ini udur, lupa dia. Orang bertukangan asik nyambung tarus nih. Asal lupanya bukan karena yang makruh. Kayak apa tuh yang makruh? Main catur. Ajan sudah ajan, tinggal sedikit lagi, beberapa langkah lagi nih. Setatur. Makruh kan? Makruh main catur, melupakan. Lupa dengan Allah main catur. Itu kelebihan saking-sakingnya tuh, maaf, kayu padahan kuda. Tinggal sedikit, mat. Sambung lagi. Sambung terus tuh nyanyi. Ajan asar, astagfirullahaladzim. Asar kedingatan, dosa itu cepat, itu kada ada udur. Udur itu kalau gawiannya yang bukan dimakruhkan, bertukangan ke apa, keasikan, dikiranya sudah itu. Ini udur, adarus shalat, lupa. Yang ketiga udur sholat, orang jamak takhir, sembahyang masuk aja juhur, Allah Akbar. Kena aja kita gawi asar, kena aja kita jamak takhir, kena mampir di sana. Ini udur. Kenapa kita sembahyang? Jamak takhir, kena asar aja kita gawi. Ini masih dalam perjalanan, singgah di kampung sana, kita sholatnya di sana. Ini adarus shalah namanya. Iya. Rasulullah dah pindah. Ini yang dilakukan Rasulullah bukan kesalahan. Yang kita sering bangunnya jam 7, kawal mumpati, ada hukum dari Rasulullah. Iya. Bukan itu Rasulullah pahala. Karena itu jadi hukum. Kalau kada ada Rasulullah begitu bingung. Akhirnya, kalau sudah lewat kada dikodok lagi, ndak ada kodok sholat. Ini ada pendapat di mana? Ada tuh hadis Siti Aisyah katanya. Nu'maru biqadha'i shaum wala nu'maru biqadha'i salat. Kami tidak disuruh mengqadha puasa tapi salat kada. Itu orang haid, perempuan. Kalau kita ini kada sembahyang diqadha, bayar utang. Iya. Harus diqadha. Jadi dipelihara Rasulullah itu dari karena ikutan. Rasulullah mengembala kambing, membantu paman. Ya, umur 8 tahun. Setelah itu Rasulullah umur 9 tahun, ada satu riwayat 12 tahun. Rasulullah diajak oleh paman beliau berdagang ke Syam. Negeri Syam. Syam itu luas. Beberapa negara yang jatuh, Turki, Irak, Iran, Palestina. Itu jadi satu tuh Syam. Dulunya. Ya, perjalanan dari Mekah 2 bulan ke negeri Syam sana untuk berdagang. Karena Rasulullah dekat dengan pamannya, ditinggal tidak ada mau, nangis saja. Jadi istri Abu Thalib bernama
Fatimah binti Asad itu bilang dengan Abu Thalib, itu nah keponakan nikam tuh nangis anak umpat katanya. Rasulullah ya dibawa. Yang lain anak-anak beliau tidak dibawa karena dekat dengan paman. Dibawa berdagang jalan sampai di dekat dengan Syam. Di Yordania, di sana ada Som'ah, tempat peribadatan. Di sana beribadat Buhaira, pendeta itu sana. Sampai ya, kenapa pendeta Buhaira di situ? Dia baca kitab, nanti akan mampir di situ ada pohon namanya Syajaratul Sahabiyah. Tidak akan mampir di situ kecuali Nabi akhir zaman. Jadi tunggunya, aku ini nunggu Nabi akhir zaman. Hewan juga begitu. Di mana tempat Rasulullah tuh lewat, binatang sudah siap nunggu di sana. Kayak kita tuh kalau ada presiden lewat tuh ditunggu ya, anak-anak sekolah tuh pinggir jalan membawa bendera. Begitu juga Rasulullah di mana-mana. Sampai cerita Rasulullah tuh hijrah dari Makkah ke Madinah, masuk ke Gua Sur, ada ular nunggu di sana. Kenapa? Melihat Nabi. Ini Nabi lewat sini, maka katanya aku laos nungguin Nabi. Sekian ditutupi oleh Abu Bakar Siddiq dengan kakinya digigit. Ditanya, kenapa kamu gigit? Tiwasnya nutupi lubangku. Aku hendak melihat Nabi, aku hendak melihat Rasulullah, karena dia pasti akan ke sini. Nah itu di setiap jalan sudah ada hewan-hewan yang menunggu Rasulullah. Mereka ucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini luar biasa. Binatang udah nunggu semuanya. Iya, karena mereka cinta dengan Rasulullah. Sampai di sana Buhaira nunggu. Ini ada dari jauh ada awan menaungi kafilah itu, rombongan. Wah ini indah, ciri Nabi. Ini tidak ada orang yang dilindungi gitu. Sampai duduk di bawah pohon, pohonnya merunduk gitu. Kata Buhaira, ini sudah, tidak ada lain lagi sudah. Ada orang. Dibuatnya jamuan, ayo makan sini, datang sini makan. Datang semua diundang. Abu Thalib menyuruh Rasulullah tinggal di bawah pohon menunggu barang. Kenapa? Karena tidak enak dengan pembesar-pembesar orang tua, kekanakan dibawa makan di tengah. Jadi tinggal. Abu Thalib pun merasa sedih. Rasulullah ditinggal, dinya makan. Abu Thalib tidak akan makan kecuali Rasulullah makan. Ya, pamannya masuk, disiapkan makan oleh Buhaira. Dilihat pohonnya masih merunduk, awan masih ini. Kata Buhaira, ada tuh orang lagi di bawah tuh, tidak ada. Katanya. Habis, ada itu panggil. Ada anak kecil. Bawa sini. Nah, datang. Kata Buhaira, siapa ini? Anakku, kata Buhaira. Enggak, bukan anakmu ini. Iya, di mana kamu tahu? Udah tahu. Ini anak, bapaknya udah meninggal. Kamu siapa? Aku pamannya. Udah. Dilihat, aku mau lihat ini. Dilihat ada cap khatamun nubuwah di belakang Rasul, baina katifain, antara dua berikat sini. Seperti jempol gini, bulu tulisan khatamun nubuwah itu. Seperti ini yang di belakang. Itu. Ada riwayat itu cap waktu Rasulullah di tempat Halimatus Sa'diyah habis di belah dada di stempel. Ada juga mengatakan stempel itu ketika jadi nabi. Itu riwayat itu. Dilihat oleh Buhaira, oh ada. Dah. Kata Buhaira, ini anak jangan dibawa ke Syam. Kenapa? Ini ditungguin orang sudah, orang cari. Iya, karena memang dihitung tahun-tahunnya sudah. Ini lahir. Ini ditungguin orang. Untuk apa? Dibunuh. Jika ditunggui untuk dimuliakan, mending Rasulullah dari kecil ditunggui untuk dibunuh. Kata Buhaira, jangan bawa pulang dah. Nanti di sana dicari orang, ditangkap orang, dibunuh orang ini. Iya. Ini Buhaira. Luar biasa. Pendetanya di Busra sana, daerah Irak sana. Rahib Buhaira. Katanya jangan dibawa. Nah, ini umur Rasulullah umur 9 tahun. Ada kira mengatakan umur 12 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah umur 25 tahun. Nah, itu. Umur Rasulullah 25 tahun. Pergi ke Syam membawa dagangan Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah orang kaya, paling kaya di Mekah. 2/3 harta kota Mekah punya dia.
sepertiganya aja yang lain, 2/3 itu luar biasa, paling banyak harta dikasihkan dengan Rasulullah untuk perjuangan Rasulullah. Ini pertama Rasulullah tuh dikenakan Khadijah. Khadijah mengasih barang dagangan untuk didagangkan ke negeri Syam. Pergi Rasulullah ke negeri Syam ditemani oleh Maisarah pembantunya Siti Khadijah. Maisarah ini laki-laki bukan perempuan. Tidak ada Rasulullah berjalan dengan bebinian. Kalau kita Maisarah, orang kita ini kalau ngarannya Maisarah pasti bebinian, cewek, perempuan. Ini laki-laki. Pergi. Nah di sana Maisarah melihat keistimewaan Rasulullah, kelebihan Rasulullah, dinaungi awan, jalannya cepat, tidak terasa, perdagangannya untung. Terserah ini harganya segini, terserah pindah nukari berapa, kualitasnya begini. Mana juga Siti Khadijah kada mau memberi Rasul kecuali kualitasnya yang paling bagus. Kalau yang lain kada wani, kalau kada payu rugi. Kalau Rasul dikasih ini, nah modelnya begini, nah ini kualitas, terserah yang beri berapa, harganya situ. Begitu. Jika berdusta, kalau bersumpah-sumpah kada berkah. Ya untuk supaya laku barang jangan. Ini dah cara Rasulullah berdagang. Untung banyak. Pulang diceritakan oleh Maisarah kepada Siti Khadijah, kemudian dilamar untuk menikah dengan Rasulullah. Yang menikahkan pamannya, paman Khadijah, Ammar bin As. Ammar bin Asad. Iya, Ammar bin Asad gitu. Ini yang menikahkan dari pamannya Siti Khadijah. Dan Rasulullah, paman beliau Abu Thalib yang menikahkan dengan Rasulullah. Terjadi. Umurnya Siti Khadijah umur 40 tahun, sedangkan Rasulullah umur 25 tahun menikah dengan Rasulullah. Ya. Lewat jam 10 ya. Ringkas. Setelah bernikah dengan Rasulullah umur 35 tahun Rasulullah, terjadi runtuhnya Ka'bah. Pertama Ka'bah itu terbakar. Karena Ka'bah itu di samping-sampingnya rumah-rumah penduduk. Jadi terbakar, ikut Ka'bah terbakar. Habis terbakar datang banjir, runtuh. Ini Ka'bah. Jadi mau dibangun. Umur Rasulullah umur 35 tahun. Waktu itu hamil Siti Fatimah, Siti Khadijah. Ya. Jadi bangun. Kata Ammar ini, ayo kita kayak apa nih, musyawarah. Kata Maya, udah hancur aja, karena yang lain kada wani. Menghancur ini bangunan buatan Nabilah Ibrahim yang mereka agungkan. Katanya, kata Mughirah, ikam ini bukan menghancur tetapi untuk memperbaiki. Tidak apa-apa, kita bangun nanti. Akhirnya dihancur, dibangun, ikut Rasulullah. Ini Rasulullah membangun angkat batu. Jadi pembesar-pembesar jadi yang harus membangun itu Ka'bah orang pilihan, kada boleh orang biasa. Orang-orang besar. Jadi yang angkat batunya itu sarung diangkat, dibuati batu. Nah, ya. Sarung diangkat jadi di bawah kada pakai apa-apa, urian. Jadi kita bahasanya maaf, kada berselawar juga. Nah, kelihatan Rasulullah ketika mengangkat dipukul oleh Jibril, blok pingsan. Kenapa? Dipelihara daripada buka aurat. Dua habis pingsan bangun lagi, hendak mengangkat lagi, pukul Jibril lagi, pingsan lagi, kada jadi. Ada usaha jadi di sini Abbas, kudu sempat ya, pingsan terus. Mengangkat ini membetulkan ini apa? Setelah selesai pembangunannya, baru ini meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Siapa nih? Ribut. Kabilah ini yang berhak. Katanya kami, yang saya berhak kami. Akhirnya hampir terjadi peperangan. Orang Arab ini sedikit aja perang. Ini paling mudah adu domba waktu itu. Terus ada yang paling tua, dosa kini aja. Kita aja siapa esok yang masuk duluan ke ini Masjidil Haram, dia yang memutuskan. Ayo, sepakat. Ya. Subuh-subuh ditunggui siapa yang duluan. Ternyata Rasulullah masuk. Kemudian mereka ridho, kami radina, kami ridho.
katanya. Senang semua karena orangnya jujur. Kata Rasulullah, sini ambil selendang. Diampar oleh Rasulullah selendang, diangkat Rasulullah Hajar Aswad, diletakkan. Semua pimpinan Amin pegang semua di ujung-ujung selendang, diangkat sama-sama. Kemudian Rasulullah ngambil, diletakkan. Semua senang, ridha dengan keputusan Rasulullah, digelar Al-Amin. Pulang dari itu ke rumah Rasulullah, lahirlah Siti Fatimah. Umur Rasulullah 35 tahun. Itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul umur Rasulullah 40 tahun. Allah a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Silahkan. Mengenai yang berteman dengan orang bodoh adalah racun, jadi pengertiannya bagaimana? Kadang-kadang ketemu atau bergaul dengan Ini maksud tadi pertama masalah bodoh. Bodoh tadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan dia tahu itu jelek. Itu namanya dianggap ahmak tadi itu, orang yang bodoh. Kenapa dikatakan racun? Racun itu membunuh kita, ada menularkan. Penyakit kebodohannya itu akan menular kepada kita. Ya namanya juga racun. Bukan bodoh itu istilahnya orang kada sekolah, enggak. Sesuatu yang jelek dalam dirinya, ia tahu jelek, dikerjakannya, itu orang dikatakan orang bodoh. Iya. Ada juga orang yang dari sekolah tetapi bagus tingkah lakunya. Nah itu kalau yang dianggap ini jelek, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tahu aja, yang dikawali, karena itu merupakan racun. Iya. Artinya racun bisa membunuh kita, menularkan penyakit itu kepada diri kita. Hati aja orangnya. Itu yang dimaksud. Ahmak tadi. Ada lagi? Boleh bertanya masalah fikih pun boleh. Nanti apa pertanyaan ditulis saja, ditaruh di sini. Kalau sekedar yang ini kita mungkin membicarakan yang loncat-loncat. Kadang-kadang di masyarakat ada masalah banyak kita tidak dapat. Jadi boleh ditulis dulu, nanti taruh di sini. Insyaallah kita bisa jelaskan, kita jelaskan. Tidak ada lagi, kami cukupkan sekian, kurang lebih mohon ampun maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pernah tersampaikan atau ada pendapat yang tidak mutamat. Ambillah pendapat mutamat, tinggalkan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu.